Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Eki, Sarjana Hukum MH, yang saya cintai, mahasiswa INU Tasikmalaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan studi banding khusus untuk mata kuliah legal partnership yang Ibu sampaikan. Nah, di acara studi banding ini untuk narasumber yaitu langsung sama Bapak Advokat Pak Aki, Sarjana Hukum MH. Materi yang akan disampaikan mengenai bagaimana menjadi advokat yang profesional pertama, dan yang kedua cara-cara memanajemen kantor advokat agar sukses. Nah, itu materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Berat banget ya materinya, Bu. Satu dulu. Andi, gimana Andi? Yang pertama bagaimana menjadi advokat yang profesional. Nah, gimana untuk semua mahasiswa Indo nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, rekan sejawat ya, sebagai tenaga pendidik dosen di INU Tasikmalaya, dan juga sebetulnya beliau juga notaris yang sukses nih. Alhamdulillah. Di Tasikmalaya gitu ya, sama-sama dosen tapi punya profesi yang berbeda. Gitu advokat. Ya. Ibu sebagai notaris PPAT, saya sebagai advokat kepenasihan hukum. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan datang. Masuk. Nah, ada mahasiswa baru juga. Iya, suruh masuk aja. Assalamualaikum. Salam. Ya, sok, masuk. Silakan. Udah dimulai, silakan. Oke. Enggak, Brian. Mangga kelebet. Sok aya keneh ruang anu kosong, mangga. Sok. Ini juga lagi. Nanti kan di website Ino sama lagi. Di YouTube. Di lagi live. Di sini atuh biar deket. Lagi live. Ami katingali. Kadi, Jang. Itu ada satu lagi ya, mahasiswa? Sini. Tiga. Sini tuh. Pandi sini, Pandi. Masuk. Sini. Biar ini. Mahasiswa ini semua mahasiswa INU Tasikmalaya kelas 5B, non reguler. 3B ya mah, Kang Rian. 5B. 5B non. Pilih wajib barang-barang. Iya benar. Ya, lanjut ya. Ya, boleh Pak. Ya. Tadi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana menjadi seorang advokat yang profesional. Seperti gimana ya? Nah, pertama mungkin perlu disampaikan juga bahwa advokat itu salah satu entitas profesi yang ada di dunia, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Di hampir seluruh negara-negara di dunia punya profesi yang namanya lawyer atau misalnya segera ya mangga bidih bade embok kana kumaha. Dari luar mangga. Ya. Jadi profesi advokat itu memang dikenal di seluruh dunia, meskipun dengan nomenklatur yang berbeda-beda ya. Mulai dari lawyer atau counselor at law misalnya, attorney at law, ada solicitor, ada barrister, gitu ya. Kalau di Amerika, di Inggris itu barrister. Itu beda-beda istilahnya itu. Ada kalau di kita penasihat hukum, pengacara. Kalau dulu zaman Orde Baru mungkin disebutnya prol bambu ya. Dulu itu. Jadi dia itu sebetulnya kalau dulu dilegitimasi oleh di legalitasnya itu oleh Menkumham. Nah, advokat jadi istilah advokat itu mulai dikenal
pasca lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi seseorang advokat itu menurut Undang-Undang Advokat itu ya, adalah seseorang yang memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Itulah advokat. Ya. Bagaimana menjadi seorang advokat? Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Seperti hanya kita menjadi seorang dokter ada tahapannya, menjadi seorang notaris juga ada tahapannya, ada prosesnya. Menjadi seorang ASN juga ada tahapannya. Jadi semua by proses, bukan secara ujug-ujug, karena ini namanya profesi, gitu ya. Profesi itu sebetulnya jauh lebih profesi itu berbeda dengan pegawai, berbeda dengan pekerja, gitu ya. Namanya profesi, seperti hanya dokter, gitu ya. Itu adalah profesi. Makanya advokat itu disebut sebuah profesi yang mulia, officium nobile, officium nobile. Jadi profesi yang mulia. Nah, karena tugasnya sebetulnya adalah dia sebagai pembela. Sebagai pembela siapa? Pembela orang-orang yang memang tersangkut masalah hukum gitu, atau sebagai korban dari ketidakadilan. Kan filosofinya dulu seperti itu. Sejak zaman Yunani kuno sebetulnya sudah dikenal gitu ya, praktek-praktek pembelaan terhadap rakyat gitu ya, yang kemudian dihukum oleh seorang raja kan gitu. Nah, dibela oleh seorang advokat, seorang lawyer gitu. Nah, dari situ lambat laun kemudian zaman berubah dan sebagainya, profesi advokat ini bermetamorfosis dan kemudian sekarang harus tentunya harus mengacu pada regulasi yang ada, dan di setiap negara tentu berbeda-beda bentuk cara seseorang menjadi seorang advokat, kemudian juga pola pendidikan dan lain sebagainya. Nah, khususnya di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat ya, hasil dari pergumulan yang sangat panjang gitu ya, dari dinamika yang ada. Nah, lahir Undang-Undang 18 2003. Nah, di situ seorang advokat tentu dia pertama harus seorang sarjana hukum gitu. Itu satu kepastian, harus jadi seorang sarjana hukum. Jadi step yang harus dilalui oleh seorang calon advokat itu dia harus menjadi sarjana hukum terlebih dahulu gitu ya. Kalau non sarjana hukum nggak bisa, karena undang-undang bunyinya begitu, sarjana hukum gitu. Nah, sekarang memang banyak ya, tidak hanya dilahirkan dari fakultas hukum ilmu hukum saja, sekarang itu semakin banyak, termasuk mungkin teman-teman sekalian sekarang di INU ya, Tasikmalaya sekarang masuk di prodi hukum keluarga Islam, juga gelarnya sama, gelar akademiknya adalah sarjana hukum. Jadi itu bisa menjadi jembatan kita untuk nanti kalau memilih ini menjadi advokat. Nah, sebelum diakui kita gelarnya itu kan SHI. SHI juga bisa. Bahkan dulu SAG juga. Oh, bisa? Iya, kalau nggak salah bisa ya? Bisa, SAG bisa. Saya SSY, tapi sekarang nggak bisa. SSY, nah SSY dulu kan, SSY, kemudian SHI, sekarang SH, semua disetarakan, sama gitu ya. Mau dari fakultas syariah gitu ya, gelarnya sekarang itu sama seperti halnya gelar akademik yang lain, termasuk juga sarjana pendidikan Islam, sekarang SPD kan. Nah, itu satu tahap kalau kita ingin menjadi seorang advokat, sarjana hukum. Nah, terkait dengan standar IPK, nah ini yang istimewa di advokat itu nggak ada standar IPK kayak rekrutmen CPNS gitu, Pandi. Nggak ada. Kalau PNS itu berapa? 3, berapa Pak sekarang? 3,8. Tinggi banget. 2,8. 2,8 aduh enak tuh. Hah? 3 mungkin. Kalau IPK-nya dia syarat kan, ada syarat administratif kan yang harus diupload dan berkas itu ya. Kalau nggak salah 3,3 ya, 3,0 lah harus di atas. Kalau dari fakultas ilmu sosial kayak hukum. Nah, kalau eksak itu 2,8, masih di bawah 3. Nah, tapi untuk menjadi seorang advokat, kita semua, teman-teman semua, ya para mahasiswa nggak perlu punya IPK tinggi-tinggi, gitu ya.
meskipun IPK-nya 2,5, gitu ya, karena tara kuliah, gitu ya, nggak mampu. Sahata. Yang penting lulus nanti, dapat ijazah, itu bisa jadi syarat administratif menjadi seorang advokat. Satu syarat sudah terpenuhi, gitu. Nah, setelah itu baru kita ikut pendidikan khusus profesi advokat namanya PKPA. PKPA, dan itu juga PKPA ini mengalami dinamika ya. Dinamika di dalam perjalanannya dulu gitu ya. Kalau dulu itu memang proses pendidikannya itu kalau dulu itu terutama zaman sebelum reformasi ya, menjadi seorang advokat itu yang penting sarjana hukum, kemudian di SK-kan oleh Menkumham, diangkat gitu ya, oleh kantor Kanwil kalau nggak salah provinsi. Nah, tapi sekarang itu enggak gitu ya. Sekarang sarjana hukum, terus kemudian dia lulus pendidikan khusus profesi advokat dan diangkat oleh organisasi advokat gitu. Itu Ya, pradi ya. Ya, bisa pradi waktu itu. Ini dinamis banget sih sebetulnya bicara soal dunia advokat ini. Ya, dulu itu begitu. Ya, jadi diangkat oleh organisasi advokat. Nah, tapi proses pendidikannya itu oleh perguruan tinggi gitu. Oleh perguruan tinggi gitu ya. Oleh apa Pak dulu? Oleh perguruan tinggi atau fakultas hukum. Gitu ya, fakultas hukum. Nah, bahkan dulu sempat juga ya boleh. Sempat dulu oleh lembaga kursus juga bisa menyelenggarakan, tapi lambat laun fakultas hukum protes, perguruan tinggi protes, nggak boleh menyelenggarakan pendidikan advokat kalau tidak oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum. Nah, akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebuah organisasi advokat boleh menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat dengan kewajiban dia bermitra dengan perguruan tinggi fakultas hukum sekurang-kurangnya terakreditasi B. Jadi prodi hukumnya, fakultas hukumnya harus minimal akreditasinya B. Jadi untuk kampus kita memang belum saatnya gitu, masih dalam proses OTW ya, menuju proses akreditasi gitu. Akreditasi B ya. Tahun depan kita bisa akreditasi. Saya juga sangat concern lah, pengen banget gitu, karena itu salah satu cara untuk membranding kampus kita juga, termasuk juga menghasilkan sumber-sumber pendapatan dari yang lain, karena ada fee yang menjadi bagian daripada kampus. Nah, selama ini kampus-kampus yang lain yang jalan terakhir. Dan memang kebetulan kalau untuk lingkup Tasikmalaya ini, inisiator pertama kali yang bisa menyelenggarakan pendidikan profesi advokat secara mandiri gitu ya. Memang dulu termasuk salah satunya adalah saya yang merintis itu. Bade, kunon? Dengan organisasi Pradi, Himpunan Advokat Indonesia Tasikmalaya. DPC Tasikmalaya. Nah, jadi organisasi advokat pasca Undang-Undang 18 2009 itu yang memegang mandat dari undang-undang itu adalah awalnya Pradi, Himpunan Advokat Indonesia. Oh. Iya, boleh, tapi Ibu masih di sini ya? Diamanatkan Ibu Melisa oleh ada di sana. Itu harus mendirikan wadah tunggal organisasi profesi advokat. Nah, sehingga para senior itu, pendahulu-pendahulu itu sepakat untuk membuat organisasi yang namanya Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi. Meskipun sebetulnya sebelum adanya Pradi sudah banyak organisasi advokat, ya, seperti IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia, AI, kemudian IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ada APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, ada juga. Gitu ya, itu kayak kita yang gitu bikin asosiasi. Prodi hukum yang basicnya itu dari kampus-kampus Islam, mau negeri atau mau swasta. APSI, terus kemudian ada HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, itu ada juga. Nah, kebetulan yang 8 kalau salah 8 asosiasi ini atau organisasi advokat ini sepakat membentuk Pradi di tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, jadi Pradi lah yang diberi wewenang oleh organisasi untuk menyelenggarakan salah satunya tadi pendidikan khusus profesi advokat tanpa membubarkan organisasi sebelumnya, gitu. Tetapi organisasi pembentuk tadi, yang 8 tadi, nggak memiliki kewenangan apa untuk menyelenggarakan pendidikan.
karena kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan diberikan kepada pradi. Nah, sudah beres pendidikan, berapa lama, macam-macam lah ya, variatif, ada yang 2 bulan, 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang kelas weekend, kelas weekday. Nah, gitu ya. Jadi macam-macam. Nah, kebetulan saya sendiri, pribadi saya sendiri, setelah jadi sarjana hukum, kemudian saya lanjut pendidikan khusus profesi advokat waktu itu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di UGM. Jadi itu step-step yang harus dilalui pendidikan. Setelah pendidikan, nah barulah UPA, ujian profesi advokat, Bu. Oh, Ujian, ada ujian. sama ya? Ya, sama. Waktu zaman saya dulu, ujian profesi advokat itu masih sangat susah. Karena grade kelulusannya tinggi banget. Sampai ada yang ujian, udah berkali-kali ujian gak lulus-lulus. 3 kali, mungkin Pak Andi pernah dengar ya, dulu para senior pendahulu. Alabatan jadi PNS, susah minta ampun. Gitu ya. Ada berapa kali, bahkan belum tentu dia misalkan, bahkan banyak juga mantan-mantan polisi, mantan-mantan jaksa, setelah pensiun mereka itu daftar jadi advokat. Gitu. Dan belum tentu lulus. Ada pensiun nggak itu advokat? Nggak ada, seumur hidup selama masih bernapas dia bisa jadi advokat. Gitu. Kalau notaris kan ada masa pensiun. Nggak ada. Nggak ada batasan umur, minimal itu 25 tahun sampai meninggal. Itu bisa jadi advokat. Tapi nggak enaknya apa? Nggak dapat pensiun, nggak dapat uang hari tua, kecuali kalau dia daftar BPJS kan. Oh, iya. Gitu ya, mandiri dengan program jaminan hari tua. Nah itu. Nah udah lulus, dia magang, belum selesai ceritanya. Magang berapa tahun? 2 tahun. Gitu. 2 tahun. Nah kalau dulu zaman saya, magang itu terhitung, kebetulan ada peraturan prodi baru, dihitung sejak PKPA. Gitu. Sejak PKPA. Sebelumnya dihitung sejak lulus UPA. Gitu. Sejak lulus UPA. Nah sekarang lebih enak lagi, terhitung sejak lulus jadi sarjana hukum. Kapan? Ketika sudah mengikuti yudisium. Boleh dihitung sebagai masa magang. Gitu. Jadi ketika di yudisium itu kan kita beres ya. Nanti ada peluang. Itu bisa dihitung masa magangnya. Tapi setelah yudisium. Ya kalau nggak bisa. Lalu. Nah itu yang aneh yang kita protes juga. Ada yang semester 6 ikut PKPA, kan lucu. Nggak boleh lulus. Ikut magangnya nggak bisa semester 6, semester 5. Kalau magang ya boleh-boleh aja. Bisa ya? Ya, tapi nggak dihitung memang. Nah, tetap dihitungin nanti setelah yudisium. Setelah yudisium. Nah, setelah itu UPA ya, lulus, alhamdulillah ya. Lulus, alhamdulillah. Magang. Nah, nanti kita ngumpulin tuh. Nah, setelah masa magang, teman-teman harus tentukan siapa calon advokat pendamping kalian. Gitu, advokat pendamping kalian yang nanti akan membimbing dalam penanganan kasus gitu. Nah, harus punya kalau mau jadi advokat. Nah, sudah selesai masa magang, dapat rekomendasi tuh dari advokat seniornya ya. Advokat pendampingnya udah layak nggak dia misalkan diangkat sumpah jadi advokat gitu ya. Nah, baru misalkan udah dinyatakan layak, dia rekomendasi advokat pendamping itu gitu. Jadi wajib ada rekomendasi dari advokat seniornya. Apakah dia layak untuk diangkat sumpah, diangkat jadi advokat atau tidak. Nah, kalau udah layak berarti dilantik. Nah, ada dua proses. Dilantik oleh organisasi advokat, yang kedua diangkat sumpah oleh siapa? Hakim pengadilan tinggi di wilayah domisili si calon advokat itu. Kalau kita misalkan di Tasik, berarti Hakim PT Jawa Barat yang mengangkat itu. Hakim PT. Nah, kalau saya dulu dibarengkan di hotel di Hotel Trans Studio di Bandung gitu, bareng proses pelantikan sama pengangkatan sumpah. Nah, sekarang trennya dipisah, pelantikan sama organisasi advokat, disumpah khusus gitu oleh Hakim PT gitu Bu sekarang itu prakteknya. Nah, udah selesai ya, udah gitu. Nah, nanti memang kewajiban kita otomatis kita harus terafiliasi dengan salah satu organisasi profesinya.
Nah, lagi-lagi sekarang karena dinamikanya luar biasa ya di profesi advokat itu sekarang banyak banget organisasi advokat itu ya. Nah, kebetulan saya pribadi tergabung di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia yang ketua umumnya adalah Dr. Luhut MP Pangaribuan itu. Nah, dan saya juga sekarang sebagai sekretaris DPC Pradi Tasik. Nah, kira-kira itu jadi perjalanannya begitu, Bu. Untuk menjadi seorang advokat yang profesional tentu ya harus mengikuti aturan yang baru regulasi yang tadi. Terus yang paling penting lagi yang jangan lupa dan kadang-kadang ini juga seringkali rentan untuk dilanggar oleh seorang advokat itu adalah pemahaman dan penanaman ini implementasi daripada kode etik advokat Indonesia. KAI itu kode etik advokat Indonesia harus betul-betul dipegang teguh sebagai pedoman kita di dalam berpraktek gitu ya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kode etik advokat ya itu penting karena di satu sisi memang advokat itu diberikan hak imunitas ya. Hak imunitas itu adalah imunitas itu kan kekebalan ya, identiknya kekebalan hukum. Tapi bukan berarti advokat itu tidak bisa diusut, tidak bisa dituntut secara hukum, bisa. Nah, kalau ada fakta. Ya, meskipun bunyi undang-undangnya bilang seorang advokat itu memang tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikat baik. Tapi kalau misalkan itikatnya jahat, ya bisa juga, nggak bisa, nggak kebal gitu. Semua orang sama di mata hukum. Nah ini kadang-kadang yang sering kali dilupakan demi misalnya meraup keuntungan, gitu ya, cuan, gitu ya. Menghalalkan segala cara gitu. Makanya ada gium ya, pengacara itu membela yang bayar. Hanya membela yang enggak, Bu, sebetulnya Membela yang bayar, hak membela kebenaran. Jadi ya itu kode etik harus jadi pegangan, nggak boleh melupakan itu. Tidak semata-mata begitu, dan kita juga punya kewajiban untuk prodeo loh, nggak semua perkara yang kita tangani itu harus dibayar. Jadi harus kewajiban dia melakukan kalau dosen itu pengabdian Bu ya. Kalau sama advokat juga adalah prodeo. Jadi prodeonya itu dianalogikan 54 jam per tahun. Berarti analoginya itu adalah 1 tahun per kasus minimal dia harus layani itu masyarakat tanpa memungut sepeser pun, cuma-cuma. Harus gitu. Jadi itu kewajiban prodeo itu melekat pada profesi advokat. Itu kira-kira. Satunya itu Bu. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya mengenai apa ini yang kedua ya, cara-cara memanajemen kantor advokat agar sukses. Nah itu gimana memanajemen? Memanage kantor saya juga sebetulnya belum sukses sih. Jadi apakah membuat jaringan? Salah satu seperti itu. Menjadi sukses itu relatif ya. Sama dengan advokat senior misalnya. Soalnya gini, standar sukses seseorang kan beda-beda ya. Salah satunya. Dulu ada sosok advokat yang luar biasa ya, kayak misalkan Besar Murtokusumo kalau zaman dulu ya, zaman kemerdekaan. Terus kemudian ada Yap Tiam Hin. Mungkin kita semua nggak familiar di telinga kita, gitu. Karena memang dia advokat yang benar-benar mengabdikan dirinya, profesinya untuk membela kepentingan rakyat. Yap Tiam Hin itu sampai dia mengatakan, kalau Anda datang ke kantor saya dengan maksud atau tujuan untuk memenangkan perkara, Anda salah. Gitu kan. Gitu, dia bilang. Jadi saking-saking bahwa di satu sisi dia memang ya memang advokat itu nggak boleh menjanjikan kemenangan terhadap klien. Gitu ya. Nggak boleh, Bu. Ya, harusnya membela aja lah ya. Ya, dan memang nggak boleh. Kalau dia menjanjikan, pilih, kasus kayak gini mudah. Saya pasti beres lah, saya yakin jaminannya beres, asal ibu bapak bayar ke saya sekian. Gitu ya. Kan orang tertarik dalam situasi panik kan, dia kena masalah, mungkin duitnya juga gak ada, belaan nginjem naon segala macam. Karena apa? Ada jaminan dari advokat. Jadi semenang, ada menang. Nah kalaulah itu dilaporkan kode etik, itu bisa kena. Nggak bisa seorang advokat itu menjanjikan ya kemenangan atas perkara yang ditanganinya, nggak bisa. Gitu. Nah itu tantangan juga salah satunya ya. Jadi itu tantangan sekarang, tapi kayak Bang Hotman Paris juga sekarang kan udah mulai senang juga dia nangani kasus
pro bono, pro deo di Kopi Joni, gitu ya. TikTok misalnya, Hotman 99 berapa? 119 ya? Hotman 119. Kalau dia buka hotline juga, gitu. Banyak sekali memang sekarang udah mulai tuh senang mengurus urusan pro bono. Ya udah banyak duit, ngapain lagi kan, tinggal pengabdian sosial. Nah, jadi banyak sebetulnya advokat-advokat yang luar biasa ya. Jadi standar suksesnya memang relatif. Kalau materi ya mungkin relatif, tapi kalau ukurannya kepuasan juga relatif. Tapi pada prinsipnya jadi advokat memang harus profesional. Nggak bisa dia seenaknya dan misalkan pulah pilih gitu ya, perkara yang komersil, yang non komersil. Yang komersil itu diposisikan atau dilayani secara maksimal, yang non komersial atau pro bono itu enggak, misalnya enggak, harus jangan sama, gitu, gitu. Harus sama pelayanannya, tentunya harus sama. Nah, jadi harus ada standar ya SOP lah, SOP dalam penanganan kasus, gitu ya. Termasuk juga tadi itu kode etik juga dipegang, gitu ya. Makanya kalau ya aspek administrasi juga penting dalam dunia advokat, dan mungkin hampir 80% aktivitas seorang advokat itu aktivitas administrasi. Gitu. Jadi seorang advokat itu memang dia cuman dia hanya bisa misalkan negosiasi, berdebat di pengadilan, beracara, enggak. Tapi juga kemampuan dia legal drafting juga penting. Gitu, bagaimana mendeskripsikan atau menulis gitu ya argumentasi hukum yang kita miliki dalam dokumen gitu. Apalagi dalam sistem hukum kita kan Eropa kontinental, dan praktek hukum acara juga masih dominan tertulis kan gitu. Kalau di common law kan kayak di Inggris gitu ya, memang agak berbeda lah secara praktek, dan sistem hukumnya juga berbeda. Nah, paling ya kalau di pengadilan kita bisa lihat sendiri, kita kan semua pernah nonton ya. Yang seru-serunya itu berdebat ketika kita memeriksa saksi, terdakwa, kalau pidana gitu ya. Nah itu, memang communication skill juga harus bagus, menulis juga harus bagus. Ya argumentasi hukumnya harus bagus. Legal reasoning dan lain-lain itu memang harus diasah. Makanya perlu magang itu, ya magangnya harus benar-benar, jangan sampai gini. Saya berkaca dari yang sudah-sudah ya, termasuk juga di teman-teman saya, rekan-rekan saya. Yang penting formalitas, yang penting jadi syarat untuk diangkat sebagai advokat. Proses itu yang harus dilalui justru gitu. Karena ketika kita jadi advokat beneran, nanti kalau kita nggak bisa nangani kasus juga malu-maluin. Kita hanya sebatas apa ya? Markus ngapain jadi advokat kalau hanya sebatas Markus? Bukan advokat juga bisa gitu loh. Kan gitu. Justru letak bedanya kita advokat dengan mereka itu adalah sejauh mana attitude, kemudian kapasitas, bagaimana kemampuan kita di dalam beracara gitu. Itu yang sangat menentukan gitu. Meskipun mungkin kita mengatakan pesimis dalam sistem penegakan hukum hari ini. Jangan ada bahasa itu gitu. Justru kita yang harus menjadi bagian dari agenda perubahan bagaimana kita membenahi sistem penegakan hukum di kita. Saya pernah membebaskan 2 orang terdakwa tanpa speser pun, gitu ya. Kasus yang Taman Sari, gitu ya, dia dituduh melakukan pembunuhan. Saya bebaskan 2 terdakwa sekaligus bebas saya, kan gitu. Dan dari banyak hal yang lain. Jadi, ya kalau kasus-kasus yang kayak begitu, mungkin oknum masih banyak. Ya. Tapi kalau kita justru menambah ya kekisruhan itu, kapan mau beresnya kan sistem penegakan hukum. Nah itu harus dimulai dari sekarang gitu. Harus dimulai dari sekarang. Makanya pola pendidikannya itu sangat menentukan, Bu. Kalau pola rekrutmen advokat dan termasuk juga pendidikan yang nggak benar gitu ya, juga nanti akan menentukan output kan gitu. Input, proses, output. Ya kalau prosesnya nggak benar, outputnya juga pasti nggak benar. Gitu. Makanya benar-benar sekarang harus mulai ya belajar benar gitu ya, jangan sering bolos gitu ya. Nah itu yang paling penting. Kemudian nanti magangnya juga harus serius. Harus rajin. Pilih advokat pendamping yang benar-benar serius juga. Gitu. Kalau sama-sama advokat pendampingnya nggak serius, kacau.
asal nanda tangan rekomendasi jadi advokat, ya nggak mungkin Iya. jadi advokat sukses dong, Iya. gitu ya. Jadi advokat pendamping yang memang dianggap oleh kalian juga sukses kan gitu. Iya, Biar pinter-pinter. ya, gitu. Jadi karena itu yang akan nanti diturunkan. Menentukan ya nanti ya Betul. ke depannya. Ya. Kalau kita magang di advokat yang betul-betul profesional, ya otomatis habit kita juga Iya. akan terbawa profesional. Iya, mempengaruhi. Kalau asal misalkan asal saya mau bisa iya, enggak itu Kalau di yang notaris biasanya sih gini Pak, kalau misalkan ada yang mau magang nih, aturannya itu notarisnya udah 5 tahun, pengalaman 5 tahun. betul. Nah salah satunya itu. Sama. Oh sama. Sama, Oh. kita 7 tahun malah Bu. Oh 5 tahun ke sana boleh. Minimal 7 tahun gitu ya seorang bisa menjadi advokat Terus pendamping. membuat akte berapa ratus, nah ada ketentuannya itu Betul. salah satunya. Nah, kalau di kita perdata menangani perkara perdata 6 perkara, Oh, iya, pidana sama. 3 gitu. Nah, di organisasi sebelah ada bahkan saking nggak tahu ngebetnya pengen banyak advokat ya, karena dengan banyaknya advokat banyak pendidikan banyak pemasukan gitu, banyak anggota banyak pemasukan. Kan logika ekonomi kan yang dipakai. Nah, kalau di kita memang nggak kuantitas bukan hal yang utama, tapi yang di ininya kan adalah kualitas. Nah, jadi itu Bu. Ya baiklah, terima kasih Pak Eki. Untuk selanjutnya ada tanya jawab dengan antara narasumber dengan mahasiswa. Silakan sesi pertama dulu. 2 orang enggak. cukup ya. Saya mau menanyakan. Boleh. Oh, sok Siapa boleh. dulu Bu? Satu sesi 2 pertanyaan. Siap. Ya nanti. Oh, silakan Pak. Mengenai perkenalkan. Iya, iya dong pasti. Nama saya Rian Sutisna Pak. HKI 5B Pak. Yo. 5B. 5B ya. 5B ya. Dan saya ingin tanyakan bagaimana cara melaporkan pengacara yang melanggar kode. Oke. Soalnya ada pengalaman teman saya uang habis Pak. Ya itu. Oh. Benar. Setuju. Iya, iya bagus ya. Silakan. Pak. Satu-satu atau gimana? Satu-satu dulu aja lah, biar nanti ya. Terang. Nah, inilah tadi karena kualitas prosesnya nggak benar, outputnya kayak begitu kan. Yang penting cair, ngapain perkara mah terserah lah, erek beres tahu hente kan. Tapi akhirnya blundernya ke siapa? Semuanya. Dunia advokat akhirnya tercoreng. Ya, bagaimana caranya melaporkan? Memang ada sistemnya, ada mekanismenya. Nah, di dalam undang-undang advokat itu memungkinkan seorang advokat ketika dia melanggar kode etik, nah, dalam bentuk misalkan menelantarkan klien. Nah, itu kan penelantaran terhadap klien. Iya, itu kena kode etik. Iya. Gitu ya. Nggak diurus perkaranya gitu ya. Beda ya antara dia gagal menangani kasus ya. Nggak berhasil dengan dia menelantarkan. Iya, iya. Masih ada effort kan kalau dia misalkan gagal, ya udah. Gitu gimana lagi? Memang kapasitas saya sampai di situ. Kemampuan saya sampai di situ. Itu nggak kena kode etik. Kalau gagal kemudian di kode etik kan habis semua advokat. Iya, iya. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas. Apapun istilahnya macam-macam. Ada komisi pengawas, Komwas. Nah, dia tugasnya aja menyelidiki. Di tiap kota atau provinsi itu? Macam-macam Bu, karena setiap organisasi advokat itu beda-beda Banyak kondisinya, betul. Ada yang di kota kabupaten punya, ada yang enggak, dia lewat provinsi yang punya, atau bahkan hanya di pusat yang punya. Nah, Komwas menyelidiki apakah ada misalnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh si advokat itu yang diadukan. Nah, kemudian dia limpahkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Bisa berjenjang ya. Ke daerah, kota, kabupaten, provinsi, pusat, Dewan Kehormatan gitu ya. Biasanya di tiap daerah ada Dewan Kehormatan daerah. Nah, dia yang memutus apakah dia terbukti melakukan pelanggaran. Kalau terbukti tentu ada sanksi. Teguran lisan, tertulis kayak biasa. Sampai penghentian, pencabutan KTA gitu ya. Pemecatan. Ini pernah terjadi kan? Pernah terjadi lah. Beberapa advokat dipecat gitu ya. Karena diduga melanggar kode etik gitu. Ada, jadi mekanismenya gitu. Bisa nanti datang laporan ke organisasi advokatnya di mana harus dilihat. Dia harus tahu dulu dia keanggotanya di mana, organisasi apa. Nah, yang jadi masalah sekarang itu satu advokat bisa 2 organisasi atau bahkan bisa lebih. Nah, itu persoalan juga. Padahal nggak boleh. Oh, gitu. Dia harus punya pegangan 1. Iya. Coba cek lah di pengadilan agama, di pengadilan negeri gitu.
KTA-nya ada mungkin yang punya 1, yang punya 2. Nah ini juga nggak tahu salah siapa ya Bu ya. Oh, Nggak tahu bisa siapa. gitu ya. Kalau di awal 2003, 2004 sampai ke periode 2015-an itu masih agak rapi gitu ya, masih agak rapi. Nah 2012 ke sini memang agak dinamis gitu. Ya bisa disebut kacau. Karena memang kita di Indonesia itu kan ada dua pola ya. Ada organisasi advokat itu ada single bar, ada multi bar. Kalau single bar itu harus satu organisasi advokat, semua tergabung di satu organisasi. Nah, sebetulnya mimpi dibentuknya Pradi dulu kan begitu dengan undang-undang advokat itu, satu organisasi yang memiliki kewenangan-kewenangan tadi. Jadi nggak bertahan lama, hanya 1 dekade, 40 tahunan lah. Nah, setelah itu udah. Berarti Pak, bagaimana cara kita mahasiswa agar tidak terjebak ke organisasi advokat yang memang dalam tanda kutip bisa menyesatkan kita? Bagaimana cara kita memfilternya? Ya susah-susah mudah ya. Ya yang jelas ya mungkin kita bisa lihat dari track record orang itu ya, pimpinan organisasinya, kemudian juga kalau bicara soal legalitas mana yang paling legal, semua orang sekarang mengklaim dirinya itu paling legal. Iya, si semua. ini punya dasar ini, si ini argumentasinya ini, namanya juga advokat kan. Boro-boro banyak orang gitu, 2 orang sarjana hukum ngumpul bisa jadi 10 pendapat, bukan hanya 2. Apalagi banyak sarjana hukum. Jadi semua orang mengklaim sekarang itu organisasi saya yang paling legal, organisasi. Nah, sepanjang itu tadi itu sepanjang dia legal, ya kemudian dia akhirnya kan pragmatis orang. Yang penting modal sidang itu cuman 1 yang paling kuat, berita acara pengangkatan sumpah dari hakim PT itu yang paling diakui. Oleh siapa? Oleh hakim. Hakim kalau nggak lihat itu berita acara sumpahnya, nggak mungkin dia terima tuh. Dia boleh diperbolehkan advokat itu masuk ke ruang sidang. Gitu. Jadi yang dicek itu KTPA, kartu tanda pengenal advokat. Yang kedua adalah berita acara pengangkatan sumpah. Yang dari hakim pengadilan tinggi itu dicek sebelum misalnya sidang pertama itu dicek Bu. Bahkan itu kan harus diupload di berkas awal gitu ya, dilampirkan dalam surat kuasa. Kemudian kalau sistem ECOT juga sama kan, kita punya sekarang itu ada sistem ECOT, electronic court. Jadi ya mungkin ini penyesuaian adaptasi di era 4.0 ya. Jadi advokat juga sekarang harus memiliki akun ICOT gitu ya. Akun ICOT, nanti kalau ada daftar perkara kita bisa sambil tiduran di sini, nggak usah pergi ke kantornya Pak Andi, ke kantor pengadilan negeri. Bisa daftar lewat ICOT, malam-malam jam 12 malam bisa daftar, sekarang itu enak. Gitu. Nanti keluar pemberitahuan dari WA, dari email, Anda dijadwalkan sidang tanggal sekian untuk datang ke pengadilan. Bayar transfer itu. Ya lebih cepat itu. Lebih cepat, lebih efisien. Gitu. Enak sekarang itu, lebih enak. Untuk selanjutnya silakan. Iya Pak Andi. Ini Pak Andi dulu. Nanti sesi kedua lah, 2 lagi ya. Waktunya sampai jam 2 sih. Ya. Silakan Pak Andi. Waalaikumsalam. Mungkin kembali ke tema tadi Pak ya. Iya. Ya, maksud legalitas itu kan berarti cara memanage usaha itu di bidang tepatnya. Kegiatan memanage usaha itu kan harus diawali dengan mendirikan kantor. Betul. Tujuan mendirikan kantornya pun harus jelas. Harus jelas tuh. Misalnya untuk yang namanya usaha berarti dalam tanda kutip harus menghasilkan. Benar. Usaha itu harus menghasilkan. Jadi kan tidak semata-mata membuat kantor, tapi tidak menghasilkan untuk apa? Kan? Betul. Untuk segi usahanya. Nah, bagaimana caranya misalnya kantor itu biar menghasilkan uang, gitu kan? Nah, terutama mungkin pada kesempatan ini kantor advokat kan, kantor hukum, kantor advokat. Terus untuk mendirikan kantor tersebut pun apakah memerlukan izin atau apa kan gitu. Nah, biasanya yang saya tahu kalau misalnya bikin pelang nama atau sebagainya pun dulu itu harus ada izin. Izin gitu, betul kan? Ya. Saya yang ditempel di pakai besi di biasanya dulu ada izin, tapi yang ditempel di tembok nggak tahu terus.
mungkin itu aja Pajak ya, reklame. ya, kantor advokat itu bisa menghasilkan uang tuh dari mana, terus misalnya ya mendirikan kantor itu izin yang harus ditempuh tuh izin-izinnya apa aja gitu. Iya, Kita yang namanya kantor kan tetap harus terdaftar kan gitu. betul. Bukan hanya advokat saja, tapi kantor itu harus terdaftar. Iya. Itu paling. Ini menarik nih. Memang ketika kita bermaksud mendirikan kantor itu, ya pertama adalah aspek legalitas, itu yang paling penting. Itu laporan misalkan alamat kantor di sini, laporan ke apa MPD atau majelis, atau kalau di saya kan Ada tercatat oleh organisasi advokat, ya betul, ada database-nya, database-nya. ya gitu. Jadi meskipun sekarang kantor itu nggak lagi ada kendala ya, virtual office kan banyak sekarang. Nah, kalau saya kan gini, bentuk kantor itu kan bisa PT, ya PT, kemudian ada CV mungkin, firma. Nah, kalau saya justru memilih perkumpulan, gitu nggak. Nah ini opsi saya sih. Jadi badan hukum saya itu memakai nama perkumpulan, Eki Sirojul Baihaqi Law Center. Gitu. Tidak firma, tidak PT Bu, tidak CV, gitu. Ke perkumpulan. Karena memang saya semata-mata mendirikan kantor itu tidak hanya komersial, hanya litigasi saja. Saya ingin bergerak di ruang-ruang yang lain, kayak misalnya ya upaya-upaya edukasi, kemudian juga legal drafting dan lain-lain gitu Bu ya. Tidak hanya litigasi saja menangani perkara gitu ya. Menurut saya sih terlalu monoton. Saya juga bikin pelatihan-pelatihan, misalnya kursus hukum dan lain-lain kayak begitu. Ya mungkin kedepannya juga saya bermimpi untuk membuat perguruan tinggi hukum, bisa jadi. Nah, itu saya memilih badan perkumpulan dengan ya mungkin pertimbangannya ya bisa lebih murah Pak. Kewajiban pelaporan pajak dan lain-lain pertimbangannya begitu sih. Kalau firma kan minimal dia harus 2 orang partner. Nama saya misalkan di depan, partner saya misalkan. Tapi dia nanam saham sama-sama gitu. Nama yang dipakai dia yang paling gede otomatis. Misalkan Eki Sirojul Baihaqi and partner. Gitu ya. Jadi partnernya bisa 1, bisa 2 gitu. Nah jadi dari mana sumber keuangannya? Ya relatif kebanyakannya yang namanya kantor hukum pasti dari perkara. Gitu ya. Dan perkara apa? Perkara CTCG di Pak Andi yang paling banyak kertas saya di Tasik. Di perdata umum ya banyak pidana. Udah keukur lah ya. Iya. Gitu. Atau sharing program ya dengan mitra swasta maupun negeri gitu. Jadi dari itu semua kita alokasikan karena kantor juga harus hidup kan. Iya. Ibu juga merasakan kan bagaimana kantor itu harus hidup, bagaimana menggaji orang, bagaimana bayar listrik, bayar BDAM dan lain-lain kan begitu. Harus hidup lah. Gitu. Jadi subsidi gitu. Ya, salah satu. Jadi gitulah. Iya. Penghasilannya. Udah cukup. Langsung sesi kedua atau gimana? Boleh, mangga. Sesi kedua, saya silakan. 2 lagi ya, cukup ya. Waktunya udah mau habis. Pak Eki ada. Boleh, bebas. Sok silakan. Ya. Ini Pak, bicara soal kesejahteraan. Setahu saya mungkin kebanyakan keadilan itu milik si yang punya uang. Deheb. Ya. Dan yang menerima ketidakadilan itu biasanya orang yang tidak punya uang. Nah, bicara soal kesejahteraan. Misalkan Bapak di Polketi dihadapkan pada 2 klien yang yang beruang ataupun yang tidak beruang. Kalaupun bicara soal ideologi, mungkin Bapak lebih ke milih yang mana Pak? Bicara kesejahteraan. Kecenderungannya. Kan ada ideologi, misalkan saya berpikiran, saya lebih cenderung ke yang tidak memiliki keadilan, misalkan keberpihakannya kemana ya? Sedangkan Bapak bicara soal kesejahteraan, Bapak juga perlu. Betul. Ya, prinsipnya seorang advokat itu tidak boleh menolak permohonan atau permintaan bantuan hukum yang datang kepadanya. Itu kode etiknya begitu. Dia nggak bilang yang miskin dan yang kaya.
Kan gitu. Pokoknya yang datang ke kantor hukum minta bantuan pengacara harus dibantu, jangan menolak. Itu intinya. Artinya ada kesetaraan di situ. Mau si miskin, mau si kaya harus diberikan akses bantuan hukum. Karena belum tentu juga yang didolimi itu selalu orang miskin. Kadang-kadang, ya kalau kita survei, ya memang kebanyakan. Tetapi banyak juga mereka yang punya juga didolimi oleh jadi korban dengan sistem dengan pelayanan atau apalah gitu ya. Kadang-kadang termarginalkan juga. Nah, sehingga advokat ya tidak diprioritaskan harus mana. Pokoknya yang datang dia pertama kali siapa? Gitu. Nah, dan advokat nggak boleh menangani dua-duanya atau loncat. Kemarin yang datang itu orang nggak punya kuasa, lawannya orang punya, akhirnya dia lompat berpihak ke orang punya. Nah itu ya bagaimana? Itu tadi dia bisa dilaporkan kode etik oleh siapa? Oleh kliennya, karena berpindah. Gitu. Jadi ada konflik of interest namanya. Jadi nggak boleh ngajegang gitu, atau sing rada mantes gitu, bisa referensi lah advokat yang lain kalaupun mau gitu ya. Jangan sama dia diborong, Bu. Ya bagi-bagi rezeki. Ya bagi rezeki. Tapi udah ada yang gitu. Ya itulah. Iya. Itu pilihan, tapi memang nggak boleh. Kenyataannya banyak ya. Bisa jadi ya, dan itu sebetulnya pelanggaran ya. Nah, itu orang yang nggak kuat iman memang. Gitu. Nggak punya prinsip, nggak punya ideologi, bisa dikatakan seperti itu. Silakan. Dia nggak bisa. Satu lagi lah. Nggak boleh, itu bisa dikode etikan. Satu lagi lah, cukup lah. Udah waktunya. Udah jam. Iya, silakan. Seorang advokat itu tidak boleh menolak perkara atau proses yang datang. Tapi kan kebanyakannya klien yang datang ke advokat itu tidak selalu benar. Kadang ada yang salah. Nah, ketika kita diperiksa atau ternyata dia itu salah, bagaimana sih jadi seorang advokat itu kode etiknya dalam menolak si target tersebut, si klien tersebut kalau datang salah. Advokat itu bukan harus selalu membela orang yang benar. Gitu ya. Ngapain kalau begitu fungsinya advokat kalau harus benar kan begitu. Jadi ini persepsi yang harus diluruskan bahwa advokat itu adalah membela hak-hak atau kepentingan hukum seorang klien. Meskipun dia bersalah. Tapi ada hak-hak hukum yang harus dia bela. Bukan kita yakin bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Ya kan? Misalnya gimana caranya disiksa, digantungkan di Cirahong misalkan ya. Supaya caranya supaya dia ngaku. Gitu. Itu nggak salah. Ya, itu dalam pidana itu kan dulu itu paradigmanya adalah akusator ya kan. Memposisikan orang yang bersalah. Nah, sekarang enggak begitu. Gitu. Jadi hak-hak hukumnya yang dia dibela sekalipun dia salah. Gitu. Nggak boleh nangkap orang kalau dengan cara-cara yang salah menurut hukum, gitu ya. Ada ruangnya apa? Pra-peradilan. Apalagi orang itu nggak salah, jadi dikorbankan ya wajib dibela hak hukumnya. Begitu. Jadi kalau misalkan salah, ya kita juga jangan membabi buta. Bagaimana caranya dia bebaskan? Jangan. Ya seminimal mungkin membantu untuk meringankan hukuman dia. Jangan memutarbalikkan fakta juga. Itu juga gak boleh. Gitu. Sebetulnya kan kita juga dalam rangka menegakkan hukum, yang dicari adalah kebenaran. Gitu. Dalam posisi yang berbeda. Namun pidana misalnya jaksa ya nyari kebenaran juga, kita nyari kebenaran juga. Gitu. Jadi hak-haknya yang harus diaman. Hak hukumnya. Gitu, hak hukumnya. Dia hak misalnya untuk tidak ditahan, kalau memungkinkan kita ajukan permohonan penangguhan penahanan, gitu ya. Oke lah, jadi juga jangan dihukum terlalu berat dong hakim misalnya, karena dia misalkan sudah mengganti kerugian kooperatif segala macam selama ini kan gitu. Untuk pertimbangan hakim nanti ya, gitu. Pak, ada ini enggak ketentuan ketika kita jadi pengacara langsung membuka kantor hukum? Ada ketentuan enggak minimal jadi pengacara dulu 2 tahun baru? Enggak. Oh enggak? Enggak ada. Berarti ketika kita disumpah langsung membuka kantor bisa. Hukum, Enggak apa-apa. Bisa. Pasang langsung. Oh iya.
Ya banyak Advokat di sini. dilarang beriklan ya. Tuh. Jangan kayak jualan Ya, produk. nggak boleh. Misalkan. Tidak boleh mengiklankan diri. Ituan aja kan? Hanya Kalau pelang plang aja. boleh Pelang. sebagai tanda pengenal gitu ya. Tapi jangan bermuatan iklan. Iklan. Yang mengajarkan iklan. Pilih saya sebagai advokat, dijamin Iya, masalah Anda iya. selesai. Nah, kayak gitu. Nah itu udah kena tuh, pasti kena oleh etik. Di TikTok nanti. Oh. SW Center diskon 20%. Wah, itu kan udah begitu. itu. Langsung ada. Nggak boleh. SK langsung turun. Itu promosi iklan namanya. Iya, Pak. iya. Notar juga sama ya, Bia? Sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah etik. Terus Pak ada standar harganya nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Yang penting sepakat. Tadi ada subsidi juga kayak pemerintahan ya. Ada. Ada ya Pak? Ada dari pemerintah itu perkara prodeo. Ya. Posbakum juga itu, pengadilan agama, PNAD negeri. Ya, Jadi Pak Desa ini betul. Dari pemerintah bisa. Saya advokat biasanya itu kunaon. Kenapa jadi mantan pertanyaannya? Bukan karena tadi yang kata Bapak dari ke advokat kan tidak pernah tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun pidana. pidana. Sebenarnya. Tapi kata Bapak tadi ada juga yang dipidanakan. Ada banyak. Karena kesalahan. Itu pas dipidanakan langsung dicabutkan kodenya emang nggak? Tergantung kode etik dewan kehormatannya. Mau nggak dia nyabut, mau dia penghentikan. Karena nggak bisa oleh penegak hukum. Pencabutan status dia sebagai advokat hanya bisa oleh organisasi advokat. Kecuali ada unsur pidananya. Biasanya yang bisa diberhentikan itu yang ancamannya 5 tahun ke atas. Itu bisa diberhentikan secara sementara maupun tetap. Bisa dengan tetap juga. Cuman sekarang kan dia diberhentikan di organisasi A, dia loncat ke B kan gitu. Oh, gitu. Itu yang terjadi. Oh, sekarang Itu ini. kelemahannya sekarang itu begitu. Jadi Pak bilangan nanti cabut misalkan saya ke apa? Profesinya di salah satu organisasi. Terus Kompak. Iya. bisa. Si B. Nah Jadi sekarang pindah ke harusnya situ. kan dia sadarlah. Kalau aku sih satu aja cukup. Satu ya, karena ibu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Ada Ibu. intervensi peran pemerintah di situ. Iya, pemerintah. Jadi nggak mungkin dia berani bikin organisasi tandingan. Oh, nggak Kalau bisa. advokat nggak mau, paling satu-satunya orang nggak mau diatur oleh negara. Gitu. Bukan profesi gitu ya. Dulu coba baca sejarah advokat itu. Pernah ada wacana mau dijadikan di bawah MA. Nah dulu ya. Dulu bagus itu tuh. Ya. Sama berarti kayak tadi saya Ya. nanti. Ya bisa. Cuman kan apa jadi dia ya. Tapi itu bisa diperdebatkan juga. Iya. Kalau dulu kan Menkumham Kementerian itu rapi, Hukum dan memang nggak ada Kalau apa-apa. nggak PPAT ada Kementerian Agraria. Nah, Kan, Kementerian dua SK kan saya. Udah cukup? Nggak ada yang ditanya. Boleh. Jadi notaris menjadi advokat. Ya. Semua dua-duanya ada Relatif pergaulan. sih. Silakan Iya. aja kalian memilih. Bandingkan ya Bu. Boleh nggak seorang notaris menjadi advokat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya boleh. Nggak boleh berpraktek ya. Kalau advokat boleh Bu Yanti. Ya, tapi nggak boleh praktek. Harus ya nggak boleh beracara. Salah satunya itu. Pilih salah Salah satu. satunya syaratnya ya nggak boleh PNS, nggak boleh jadi advokat, harus pilih salah satu. Istri advokat. Nah itu aja mungkin jadi istrinya aja bisa. Mau jadi istri advokat atau jadi advokat? Asal jangan klien advokatnya. Berarti kali kita yang bermasalah. Udah cukup ya Pak, sudah Ya, dibanding. ya. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi, ini udah cukup ya 2 sesi ya. Soalnya waktunya udah ini udah ya sampai udah jam 1 lebih. Kebetulan Pak Eki juga ada acara, jadi untuk studi banding hari ini cukup sampai hari ini. Terima kasih Pak Eki atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Mengizinkan Sukses. kita semua untuk studi banding di sini. Ya ditutup dengan baca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.